Cerita kali ini datang dari negeri jiran Malaysia. Setiap kali melihat kereta lewat, pikiran pemuda bernama Saiful kembali mengingat kejadian mengerikan beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Saiful hendak pulang ke kampung halamannya di Ipoh. Ia pulang bersama beberapa rekan mahasiswa lainnya dan seorang teman baiknya bernama Azim. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Saiful memutuskan untuk naik kereta api dibandingkan dengan bus ekspres. Biaya perjalanan yang lebih murah dan kebersamaan dengan beberapa rekan mahasiswa membuatnya harus mengalami kejadian mengerikan tersebut. Ini adalah pengalaman pertama kalinya saya naik kereta. Saya bersama rekan-rekan yang lainnya akan terus menyambung kereta hingga tujuan akhir. Dua teman saya akan turun di stasiun Batu Gajah. Dua lainnya di Ipoh, dan saya bersama Azim adalah teman sekampung yang akan turun di perhentian terakhir, kata Saiful. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat Saiful terbangun dari tidurnya karena dua temannya berpamitan. Kereta telah sampai di stasiun Batu Gajah. Setelah sekitar 10 menit berhenti, kereta melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuan adalah stasiun Ipoh. Saiful kembali terbangun saat dua temannya berpamitan akan turun di stasiun Ipoh. Melihat jam, sekarang adalah pukul 12 malam. Merasa tidak dapat melanjutkan tidur kembali, Saiful dan Azim memutuskan untuk mencari udara segar. Kereta kembali melanjutkan perjalanan. Ingin lebih berlama-lama menikmati angin malam, Saiful mengajak Azim untuk merokok di dekat pintu kereta. Menikmati dinginnya angin malam, gemuruhnya suara mesin kereta api, Saiful dan Azim tampak menikmati suasana itu. Ketika mereka semakin nyaman dan santai duduk di dekat pintu kereta, kereta berjalan melambat. Melewati jalur yang berkelok-kelok, Saiful dan Azim dapat melihat dengan jelas hutan di depan mereka. Tidak lama berselang, terlihat jajaran lampu-lampu menghiasi di kejauhan. Nampak kereta akan melewati sebuah desa. Namun, di saat mereka sedang menikmati pemandangan malam tersebut, Saiful dikagetkan dengan munculnya sebuah sosok di balik semak-semak. Saya dan Azim sedang mengobrol santai pada saat itu. Pada saat kereta melewati hutan secara perlahan, kami melihat hal yang mengerikan. Melihat sosok dengan badan tinggi besar dan berwajah pucat menatap mengerikan pada kami. Tentu saja hal itu membuat kami ketakutan, kata Saiful. Dalam suasana ketakutan, Saiful dan Azim langsung menutup pintu kereta dan berlari ke dalam. Mereka kembali ke tempat duduk dengan gemetar. Di dalam kereta, suasana sudah hening. Para penumpang sudah banyak yang tertidur lelap. Saiful dan Azim kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mencoba untuk melupakan kejadian tersebut, Saiful dan Azim memutuskan berusaha untuk tidur. Setelah berusaha untuk tertidur, Saiful merasa kelopak matanya tertarik. Seolah-olah ada yang memaksa untuk membuka matanya. Saiful pun membuka kedua matanya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika menengok ke jendela.
Ia kembali melihat sosok menyeramkan tersebut. Kini ia lebih dekat, tepatnya berada di dekat jendela. Seolah-olah makhluk tersebut terbang sesuai dengan kecepatan kereta, kata Saiful. Azim yang melihat kejadian tersebut pun tampak pucat. Dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, keduanya kembali memejamkan mata sambil bergandengan tangan. Mereka saling menguatkan dengan membaca ayat kursi. Setelah beberapa lama, Saiful dan Azim akhirnya tertidur. Mereka terbangun dan sadar telah sampai di kota tujuan, akhir dari perjalanan kereta. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing, Saiful dan Azim pergi ke sebuah rumah makan untuk mengisi perut mereka. Di sana, Saiful kembali mendengar sebuah berita mengejutkan. Azim bertanya kepadanya, mengapa selama perjalanan kemarin malam ia bertingkah aneh. Saiful bingung, bukankah Azim tahu kejadian semalam? Saiful kembali merasa kaget dan merinding saat mendengar jawaban Azim. Azim mengaku melihat tingkah aneh Saiful semalam. Azim juga mengatakan bahwa ia sudah tertidur dari malam, tidak tahu menau tentang apa yang diceritakan oleh Saiful. Azim bilang saya bertingkah aneh seperti orang melihat hantu sebelum tidur. Ia bahkan mengaku tidak ikut berjalan-jalan dengan saya, apalagi duduk di dekat pintu kereta sambil merokok. Pun demikian ketika melihat hantu tersebut. Azim mengaku tidak melihatnya, kata Saiful. Hal tersebut membuat Saiful semakin merinding. Ia bertanya-tanya, siapa yang menemaninya tadi malam? Dan hingga kini, kejadian tersebut masih menjadi misteri bagi Saiful. Peristiwa horor yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Disinilah akhir cerita kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan terus dukung channel ini agar dapat memberikan cerita-cerita horor lainnya.